Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Prisma Ramadhani Arjuna dengan NIM 19190601068. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses digitasi. Proses digitasi ialah didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Di dalam GIS digital adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sebelumnya hanya ada dalam format raster maka menjadi objek vektor seperti poligon, garis, atau titik. Secara kasarnya yakni proses penggambaran pada data yang sudah dimiliki. Jadi di mana kita memiliki sebuah data dan data tersebut belum memiliki format soft file untuk ArcGIS, maka kita bisa menggambarnya kembali ataupun mengeditnya untuk agar bisa kita dapatkan sebuah soft file untuk ArcGIS. Data-data tersebut bisa diambil dari sumber sekunder ataupun primer, yang pasti yang sesuai dengan data yang ada. Baiklah, kita mulai saja. Biasanya yang pertama mari kita masukkan file yang akan didigitasi seperti ini. Kita masukkan filenya. Baiklah, sudah. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini. Ya. Di sini terdapat sudah terdapat pemetaan dan pemisahan berbagai bidang. Itu yang seperti kita lihat, ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada juga warna merah, dan ada penjelasannya di sini ataupun legendanya. Yang pertama-tama, mari kita buka katalog. Kita pilih tempat penyimpanannya. Setelah itu klik kanan dan pilih new. Lalu kita pilih save file. Save file ini maksudnya yaitu format untuk data yang akan kita buat nanti. Seperti itu. Kita klik seperti ini. Dan di sini kita akan membuat seperti bentuk file yang akan kita gunakan ataupun ya bentuk file. Di sini terdapat pilihannya antara point, polyline, dan polygon. Point di sini akan membuat sebuah bentuk titik-titik pada map ataupun gambar yang akan kita edit. Kalau polyline adalah garis ataupun garis yang bersambung yang kita gunakan. Lalu polygon adalah sebuah bentuk bidang ataupun area dari bentuk yang kita akan pakai. Yang kita lihat, pertama-tama, bentar ya, kita akan menggunakan ini. Kita akan mengambil contoh air tawar ataupun tanah ladang ya. Ini
Setelah itu contohnya ini ya, kita akan membuat daerah ungu ini. Lalu kita buat new save file, lalu kita masukkan namanya. Ya, namanya jadi tanah ladang. Oke, tanah ladang. Save file. Pemberian nama diperhatikan harus singkat dan tidak boleh ada spasi. Pertama, kalau spasi kita gunakan underscore ladang seperti ini. Kali ini kita akan menggunakan fitur type. Ini fitur type kita akan menggunakan bentuk polygon ya. Setelah itu kita deskripsi ini kita pilih edit projected coordinate system. Ini perlu Anda ketahui, projected coordinate system ataupun ini koordinat sistemnya ini kita mengacu pada sumber yang telah digunakan oleh dunia, yakni UTM. Kalau kita buka di Google, kita lihat ini zona UTM Indonesia, dan setelah itu kita lihat wilayah mana yang akan kita gambar. Dalam wilayah ini terdapat garis merah. Garis merah ini menunjukkan itu garis khatulistiwa ataupun ekuator. Jika kita menggambar di sini, maka kita harus menggunakan ini 48S. Kalau kita menggambar sekitar sini 49S, ataupun seperti yang lainnya juga begitu. Dan kita akan seperti ini, kita edit projected coordinate system, lalu pilih UTM dan kita pilih WGS 1984. Kebanyakan peta-peta yang beredar saat ini mengacu pada WGS 1984, makanya kita pilih ini. Setelah itu, karena kita menggunakan peta wilayah yang sudah ditentukan ini ya, maka kita pilih Southern Hemisphere. Southern ini maksudnya selatan, lalu kita pilih di mana tempat ini. Karena kita di Jawa Timur, maka saya akan pilih 49S. Yang kita lihat ini Jawa Timur, sini ini areanya kita yang gambar, maka kita pilih 49S. Kita klik. Oke. Oke. Itu kalau sudah memperhatikan namanya, lalu fitur type-nya, setelah itu deskripsinya, edit ya, setelah itu kita oke. Seperti itu. Di sini akan muncul file baru, yakni tanah ladang. Nah ini. Setelah itu kita gunakan, lalu kita pilih cari tools editor. Kita hilangkan dulu ini ya. Buka, kita tutup. Setelah itu kita pilih tools editor. Ini yang kita lihat. Kalau tidak menemukan
ini, nanti klik kanan di sini, lalu pilih editor, kita centang dan nanti akan keluar itu ya. Dan sekarang kita akan mulai, kita klik start editing. Akan loading ini. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihannya. Karena kita tadi menggunakan format polygon, maka di sini akan muncul polygon juga, dan juga rectangle dan circle. Karena di sini tidak membentuk kotak atau lingkaran, jadi kita pilih polygon. Setelah itu, kalau sudah keluar kursor berbentuk plus ini, lalu kita buat areanya. Langsung klik aja, kita zoom. Semakin presisi dari peta ini semakin baik. Pertama kita klik ini, lalu ke sini, ke sini, ini, sini, sini, ya, seterusnya seperti itu. Seperti ini, ya. Kita klik, usahakan semakin presisi semakin baik. Kita klik lagi, ya, ini, ya. Yang pasti kita harus memastikan kalau ini tetap berada di garis tepi yang daerah warna ungu ya. Kita klik lagi, ini, ya. Kita klik. Kalau sudah mencapai titik ini, ya ini titik ujung awal tadi, kita pilih langsung kita tekan klik kanan. Setelah itu kita pilih finish sketch, ya, jadinya seperti ini. Nah, kita lihat, kita bisa edit color-colornya, bentuk-bentuknya, ya ini seperti ini. Bisa jadikan bening juga, hijau juga bisa, background juga bisa, kita pilih semuanya. Lalu stylenya seperti ini ya pokoknya. Ini adalah option untuk warna-warnanya. Kita oke saja. Nah, jadi warna hijau. Kita ganti lagi, kita ganti warna ungu, lalu outline colornya. Kita lihat, ya ini garis luarnya, kita pilih warna hitam. Ini ukuran outline nya, tapi oke. Kalau kita hilangkan pola ruang, yakni file
Jadi sini file JPG ini kita hilangkan. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan salah satu bentuk digitasi ataupun digitasi singkat penambahan source file untuk format ArcGIS seperti itu. Karena kita sudah menggunakan file yang disertai dengan bidang-bidang yang telah dipisahkan ataupun peta dari satelit ini, jadinya penggunaan digitasi sangat mudah. Dan apabila kita memiliki hanya data yang berupa map dasar seperti, baiklah saya tunjukkan contohnya, kita hilangkan dulu seperti ini. Nah, seperti ini, maka kita perlu mengambil sebuah data yang diambil dari data satelit. Caranya mudah, ini dengan melihat. Nah, seperti di sini terdapat simbol simbol globe ya dari ArcGIS ini. Kalau segini ada tulisan connected atau ArcGIS online, berarti ArcGIS sudah online. Setelah itu kita klik add base map. Nah, ini add base map. Lalu kita pilih imagery level, pokoknya bentuk-bentuknya ini. Nanti file ini akan kita unduh dari file format induk dari ArcGIS, nanti kita unduh ke laptop kita melalui ini. Tapi sebelum itu kita sesuaikan dulu koordinatnya, kita rektifikasi terlebih dahulu sehingga sesuai dengan peta yang sesungguhnya ataupun koordinat yang sesungguhnya, sehingga kita dapat memperoleh keakuratan yang sesuai dan pas presisi ya, seperti itu. Kita ulangi dulu, lalu kita kasih ini ya, klik ini. Dan hasilnya seperti ini, selesai seperti itu. Kalau sudah selesai, lalu kita pilih editor, lalu klik save edit. Kalau sudah selesai, kita klik stop editing. Nah, seperti itu. Setelah kita selesai menggunakan ini, maka jadilah software yang telah tersimpan di folder yang telah kita pilih di katalog tadi. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang metode digitasi secara singkat. Saya Prisma Ramadhani Arjuna. Kalau ada salah kata dalam penjelasan saya ataupun kurang jelas, mohon dimaklumi. Kalaupun ada pertanyaan, tolong masukkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, marilah kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.